Baby Twins Billionaire, Chapter 39. Usai mendapatkan kabar bahagia dari Vero, hari dadakan yang telah ditetapkan oleh Keisha kini telah tiba. Setelah kemarin Freya dan Fiona keluar dari rumah sakit, Vero langsung membawa keluarganya menuju ke rumah utama. Alangkah terkejutnya keduanya jika ternyata rumah itu telah disulap menjadi bak istana yang begitu indah. Freya tidak berani mengatakan apapun, meski sebenarnya ia sangat ingin mengatakan jika ini terlalu mendadak. Sedangkan Vero sempat melayangkan aksi protes, karena dia sama sekali belum melakukan lamaran resmi kepada Freya. Tapi Keisha tidak ingin mendengar alasan apapun. Suara riuh di rumah mewah itu telah terdengar. Sana keluarga dekat dari Keisha maupun Jordan telah berkumpul. Para pengawal pun juga kini semua telah memakai pakaian putih, sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Para sahabat Vero pun kini telah berkumpul di dalam kamar seraya terus mengganggu calon pengantin yang sebentar lagi akan merubah statusnya. Aku tidak pernah menyangka dia duluan yang mengucapkan ijab kabul, ujar Evan. Posisi Evan, Aiden dan Max saat ini duduk di sofa. Sedangkan Vero berdiri di depan cermin merapikan penampilannya yang berpuluh-puluh kali lipat lebih memukau dari hari sebelumnya. Memang kamu pikirnya siapa? Tanya Max. Aku selalu berpikir kalau aku atau kamu yang duluan. Kalau Aiden mah jangan ditanya lagi. Sepertinya dia akan jomblo sampai 30 tahun ke depan. Balas Evan disertai dengan tawanya yang menggelegar. Menertawai Aiden yang memang tidak pernah dekat dengan seorang wanita. Bahkan adik Vero terang-terangan menyukainya pun ditolak dengan sangat jujur. Sialan kamu. Aiden melempar Evan dengan kacang atom yang sejak tadi dimakan oleh Max. Pacar saja kamu tidak punya, malah sok-sokan menikah duluan. Timpal Vero dengan sangat kejam. Evan memegang dadanya seraya berekspresi kesakitan. Tolong aku Aiden, jawaban anak itu membuat jantungku terasa sakit. Rintihnya, di antara ketiga sahabatnya, memang Evan lah yang paling berani kepada Vero dan paling konyol. Alay. Hardik Aiden memutar bola matanya malas. Sedangkan Max hanya tersenyum, memukul perut Evan yang dirasa sangat konyol. Bagaimana Max penampilanku? Tanya Vero. Tentu saja kamu sangat tampan. Evan menimpali ucapan Vero. Aku tidak bertanya padamu, tapi pada Max. Evan mencibir bibirnya seraya berdecit tidak suka, kemudian menyeruput jus buah yang sudah disediakan untuk mereka di meja panjang di depannya. Max menepuk bahu Evan sambil tersenyum. Lelaki itu berdiri, mengambil posisi belakang Vero. Kedua tangannya masuk ke dalam kantong celananya. Penampilan saudaranya. Jas putih, celana putih, peci hitam serta kain batik yang pinggang Vero membuat pria itu terlihat begitu berbeda. Hari ini kamu terlihat begitu bercahaya. Aku pikir aura calon pengantin memang berbeda. Ucap Max mengangguk, membenarkan ucapannya sendiri. Mana coba aku lihat? Tiba-tiba saja Evan sudah berada di antara Vero dan Max. Menelisik wajah Vero tanpa menyentuhnya. Benar juga, dia terlihat berseri-seri. Selamat berbahagia ya kawan. Nanti kalau kamu bulan madu ajak kami ya. Ucapan nyeleneh Evan itu membuat Aiden melayangkan pukulan dari belakang hingga pria itu berdesis. Sakit dokter PA. Rintih Evan kesal sambil mengusap kepalanya. Mau ngapain kamu ikut? Kalau aku yang ikut gak masalah. Aku kan dokter pribadinya. Mana tahu aku dibutuhkan di sana. Iya enggak? Aiden menaik turunkan alisnya. Dokter banyak. Kamu gak dibutuhkan. Jauh-jauh sana. Evan mendorong pelan Aiden.
hingga timbullah lagi kericuhan baru yang tak ada habisnya. Vero dan Max hanya bisa menggelengkan kepala. Astaga, ini para bujang lapuk ngapain sih berkelahi? Pikir Kesha saat masuk ke dalam ruangan itu dan melihat tingkah Aiden dan Evan. Evan dan Aiden meringis mendengar ucapan mami sahabatnya yang sangat mengganggu indera pendengaran. Kita bukan bujang lapuk, Tante. Hanya belum menemukan yang tepat saja, ucap Evan beralasan. Elah, pakai ngeles lagi. Atau jangan-jangan tipe idaman kalian itu harus yang seperti Jisoo Blackpink ya? Makanya pacar aja nggak punya. Terlalu pemilih sih. Selalu Kesha kembali seraya tersenyum, merapikan penampilan sang putra. Astaga Tante, kita ini lelaki yang gak pemilih kok. Evan sukanya yang seperti mami si kembar. Boleh buat Evan saja gak calon mantunya Tante. Evan tersenyum setelah mengucapkan kalimat tersebut. Mana membuat Kesha dan Vero menoleh serentak ke arahnya. Calon menantu Tante gak boleh diganggu-gugat. Jadi cari yang lain. Tuh, 2 anak perawan Tante. Mana tahu ada yang bikin kamu jatuh cinta. Kalau itu mah untuk Aiden saya Tante. Evan mau cari yang seksi aja deh Tante, yang bohai gitu. Jawabnya lagi tertawa ringan. Dasar mesum. Tuduh Max dan Aiden. Tuh di kafe banyak. Celetuk Kesha. Idih, enggak deh. Evan bergidik ngeri. Meskipun Evan mantan playboy Tante, Evan juga mau punya bini yang soleha. Benar mau cari bini yang soleha? Tanya Kesha larut ke dalam perdebatan Evan dan tiada habisnya. Iya Tan, Evan harus cari di mana ya Tan? Evan antusias ingin mendengarkan jawaban Kesha. Cari di masjid noh. Kamu biasa kan ke masjid? Tanya Kesha kembali. Evan menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu tersenyum menampilkan sederetan gigi putihnya. Enggak Tante, jawabnya pelan. Lah, ucap ketus Kesha. Vero, Max, dan Aiden yang mendengarkan perdebatan itu hanya tersenyum. Cari bini yang soleha, tapi kamu gak pernah ke masjid. Dasar. Kesha menarik telinga Evan hingga pria itu mengadu. Kalau mau punya bini yang soleha, minimal perbaiki diri dulu. Karena jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kamunya masih mesum begini, bisa jadi kamu punya bini yang urakan. Astaga Tante. Protes Evan. Sudah, semuanya sudah siap di bawah. Kalian turun. Vero sudah harus mengucapkan ijab kabul. Ayo sayang. Pinta Kesha. Yang semangat ya kawan, jangan sampai salah sebut nama. Seru Evan, membuat semua mata menatapnya kesal. Wah, mami cantik sekali seperti princess. Puji Fiona. Terima kasih sayang. Balas Freya. Putri mami juga sangat cantik. Freya kembali memuji. Tentu saja, Fiona kan memang selalu cantik, Mam. Bukan hanya Freya yang tertawa. Kedua wanita yang sedang membantu Freya mengenakan gaunnya pun ikut tertawa, mendengarkan ucapan gadis kecil yang begitu narsis. Freya dan Fiona saat ini memakai baju yang sama. Jika biasanya ijab kabul wanita memakai kebaya batik, kali ini berbeda. Kedua wanita yang berbeda usia itu tetap memakai kebaya, hanya saja didesain menjadi sebuah gaun yang begitu indah, dengan aksen Swarovski yang bertaburan. Itu adalah permintaan Fiona setelah melihat beberapa gambar dari ponsel. Puji diri sendiri. Timpal Filio mengejek. Memilih tetap menatap ponselnya daripada menatap ke sang adik. Bocah lelaki itu pun terlihat begitu memukau dengan style jas putih set dengan celananya. Biarin, enggak. Kenapa kalian jadi bertengkar? Wah, sahabatku cantik sekali. Maret masuk ke dalam kamar itu tanpa menutup pintu dan menciptakan kehebohan setelah matanya menatap sahabatnya. Terima kasih, kamu juga sangat cantik memakai kebaya. Balas Freya seraya mengelus rambut Maret yang tergerai. Terima kasih,
Apa sudah selesai? Tanyanya. Kedua orang yang membantu Freya tadi pun mundur. Sudah Mbak, kami permisi. Baiklah, terima kasih. Usai kepergian dua orang itu, Marit membawa Freya duduk di tepi ranjang dan diikuti oleh Filio dan Fiona. Ijab kabul sebentar lagi akan dimulai. Duk. Jantung Freya 2 kali bekerja lebih cepat saat itu juga. Tangannya menggenggam tangan Marit. Astaga, dingin sekali tanganmu. Aku gugup, Marit. Itu adalah hal yang wajar. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri. Selamat ya, Fred. Semoga kalian bahagia. Ujar Marit. Amin. Semoga kamu juga secepatnya ya menikah dengan Pak Max. Pinta Freya. Marit mengangguk tersenyum malu. Mam, itu suara Dedi. Ujar Fiona saat mendengar suara Vero dari bawah sana. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.